Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Cerita misteri kali ini berjudul Wanita Penari di Jalur Pendakian, karya Javan Sukmaningrat yang kami sadur dari cerpenmu.com. Sebelum mendengar cerita ini, saya perlu ingatkan kepada kalian untuk tetap fokus. Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Jika terasa ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, hentikan cerita ini dan berdoalah kepada Sang Maha Pencipta. Are you ready? Cerita misteri Wanita Penari di Jalur Pendakian. Selamat mendengarkan. Halo, saya Skala. Cerita ini bermula ketika saya dan dua kawan dari suatu universitas ternama di Bandung hendak melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Toki dan Intan. Ketika pagi menyingsing, saya, Toki, dan Intan bergegas untuk mengepak tas carrier yang akan kami bawa. Setelah sibuk berbagi logistik dan kebutuhan kelompok lainnya, akhirnya pada pukul 8, kami memulai pendakian. Awalnya pendakian berjalan biasa saja. Saya yang sudah sering naik turun gunung sudah terbiasa dengan keadaan hutan yang sepi dan menguras tenaga. Namun, bagi kedua teman saya ini adalah pendakian pertamanya. Setibanya di pos 2, kami melihat pemandangan yang cukup asing, yaitu patung dan candi-candi yang konon katanya peninggalan salah satu kerajaan di Indonesia. Saya yang terbilang suka mengabadikan momen, langsung memotret peninggalan kerajaan tersebut. Kemudian, langsung melanjutkan perjalanan. Namun tidak dengan kedua teman saya. Mereka lebih memilih untuk beristirahat dan duduk di dekat tempat peninggalan tersebut. Singkat cerita, saya tiba di tempat kami akan mendirikan tenda dan disusul oleh kedua teman saya itu, Toki dan Intan. Kala itu mereka tiba dengan wajah letih, khususnya Intan yang terlihat sangat pucat. Saya berpikir bahwa ia hanya terlalu lelah karena baru pertama kali mendaki. Namun, pada malam hari, suasana sangat berbeda dari biasanya. Cuaca pegunungan yang terbilang sangat dingin tidak kami rasakan di dalam tenda. Terlebih, hawa panas menyelimuti tenda tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan ketika saya jalan lebih awal. Mereka mengaku tidak melakukan apapun, katanya. Hanya beristirahat lalu lanjut berjalan. Sampai akhirnya, dengan wajah pucat, Intan mengaku bahwa ia telah melihat sosok wanita berkebaya menari di tengah patung-patung candi tersebut. Terlebih, ia menari dengan tatapan kosong dan mata yang melotot. Mereka berpikir mana mungkin ada warga yang berpenampilan seperti itu. Terlebih, kampung sudah sangat jauh di bawah sana. Sontak saya kaget dan cemas mendengar pengakuan dari Intan. Dan secara tiba-tiba, tenda kami diterpa angin yang sangat kencang, bahkan bisa dibilang tidak normal. Dan naasnya, pada saat itu hanya ada dua rombongan pendaki yang berjarak cukup jauh dari tempat kami. Jadi tidak mungkin untuk berteriak dan memanggil pendaki tersebut. Pada saat itu saya langsung menguatkan pasak tenda dengan batu agar tidak tertiup angin.
Tapi tiba-tiba terdengar suara Intan dari dalam tenda menjerit, dan Toki yang tiba-tiba terlempar keluar tenda dengan cukup kuat. Intan yang sedari tadi diam, tiba-tiba tertawa sambil menari dengan mata yang semuanya putih. Saya dan Toki langsung mencoba untuk memeganginya dan membaca doa sebisa kami. Untungnya guru pendakian sebelah sadar dan dengan cepat membantu kami. Cukup lama kami kebingungan dengan situasi tersebut. Intan terus memberontak sambil berkata hal-hal yang tidak kami mengerti karena menggunakan bahasa Jawa. Beberapa kali kami pun terlempar karena tidak kuat menahan tenaga Intan. Saya merasa ini sudah tidak beres dan terus bertanya kepada Toki. Toki terus membantah dengan berkata ia tidak melakukan apapun. Pada saat kami keluar tenda, kami terkejut karena ternyata yang kami lihat adalah monyet yang berukuran besar kira-kira 2-3 meter tingginya. Dan beberapa orang yang berpakaian seperti prajurit kuno. Kami takut sekaligus bingung pada saat itu. Pada akhirnya, dari kejauhan kami melihat lampu dari jalur pendakian dan ternyata itu adalah Pak Tomo. Pak Tomo adalah juru kunci di base camp tempat kami mendaki. Ia pun langsung memulai beberapa adat dan ritual untuk menyadarkan Intan. Intan yang sedari tadi memberontak akhirnya terdiam dan pingsan. Ketika kondisi Intan sudah cukup baik namun masih pingsan, saya mencoba bertanya kepada Pak Tomo tentang bagaimana ia bisa tahu kejadian ini. Ternyata ia mendapat firasat dari anjing yang berada di pos 2. Anjing tersebut tiba-tiba turun ke base camp dengan berlari dan tergopoh-gopoh. Pada saat itu, ia sadar ada hal yang tidak beres dari pendakian ini. Dan Pak Tomo pun menanyakan apa yang telah kami lakukan dan menyuruh kami jujur agar terhindar dari marah bahaya dan musibah. Dan Bang Andi langsung menimpali bahwa setan yang merasuki tubuh Intan marah karena tempat mereka telah dikotori. Dan sebagai gantinya, raga Intan yang akan diambil. Untungnya ia mengerti bahasa Jawa. Bang Andi adalah pendaki lain yang tadi membantu kami untuk memegangi Intan. Akhirnya Toki mengaku bahwa mereka melakukan aksi vandalisme di beberapa patung pos 2 dan Intan malah menggambar di salah satu patung penari. Toki pun mengaku bahwa setelah itu mereka merasa diikuti oleh penunggu di sana dan tepat di punggung Intan terdapat wanita yang sedang menari sambil tersenyum dengan tatapan kosong. "Nyi Sloro," kata Pak Tomo sambil terkejut dan menatap ke atas bukit. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang menari, tetapi tidak hanya satu, namun belasan ditambah dengan beberapa bentuk orang yang sangat sulit dideskripsikan. Pak Tomo hanya menyuruh kami berdoa dan terus berdoa sambil menunggu subuh tiba, karena setelah subuh kami akan menuruni gunung. Dan Pak Tomo bercerita bahwa sosok itu adalah salah satu penunggu di gunung tersebut dan kerap mengganggu pendaki-pendaki usil. Kami pun telah menghubungi pihak yang berada di bawah untuk membantu berdoa dan melakukan adat istiadat lainnya. Hingga akhirnya subuh pun tiba. Namun ada hal yang aneh. Intan tak kunjung sadar dari pingsannya, hingga mengharuskan kami membuat tandu untuknya. Dan yang kami rasakan pada saat itu tidak seperti mengangkat satu orang. Beban yang kami rasakan sungguh tidak wajar. Sesampainya di pos 2, saya sangat terkejut. Intan yang tadinya hanya terbujur kaku tiba-tiba berjalan dengan posisi tubuh terbalik, sembari menyanyikan sinden khas Jawa. Yang lebih mengerikan lagi, ia berdiri di sebelah patung yang mereka coret dan tiba-tiba tersenyum, seraya berkata dalam bahasa Jawa, "Jiwa ini telah kumiliki." Pak Tomo langsung berkeras untuk menyuruh kami meminta maaf. Namun setelah kami meminta maaf, ia hanya tertawa dan berkata bahwa semua itu sudah terlambat.
Kemudian Pak Tomo mengeluarkan sebilah keris untuk mengusir sosok tersebut. Intan kembali tidak sadarkan diri dan pingsan. Kami dengan cepat turun ke base camp dan langsung disambut oleh beberapa warga dan juga tokoh setempat. Kami diberikan beberapa ritual adat agar terhindar dari bala. Kondisi Intan pada saat itu pucat dan tidak ingat apapun. Setelah melalui itu semua, kami bergegas pulang ke Bandung dengan hati yang lega dan juga tubuh yang lelah. Kami akhirnya sampai di rumah Toki. Tapi baru saja ingin beristirahat, Toki membangunkanku dan mengatakan ada yang aneh dengan Intan. Setiap kali ia mendengar suara musik, ia selalu menari layaknya penari profesional. Dengan kondisi cemas, kami memperhatikan kelakuannya. Namun karena tubuh yang letih, akhirnya kami pun tertidur dan mengabaikannya. Pada malam hari, saya terbangun dan melihat Intan di depan kaca, menggunakan kebaya sambil menyisir rambutnya dan tersenyum sendiri. Saya langsung membangunkan Toki dan kami baru sadar saat menyaksikan orang yang berada di seberang cermin tersebut berbeda dengan sosok Intan. Sosoknya berwajah rusak, dengan pakaian kebaya yang berdarah-darah. Dan dengan sedikit tertawa kecil, ia berkata, Sudah tahu ya, Mas.